Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini menyampaikan materi terkait jenis sihir ya, karena banyak macam sihir ya. Berbagai cara para penyihir itu membuat sihirnya. Ada penyihir melalui makanan, ada berupa membuat garis di tempat yang sering dilewati, ada yang memasukkan sesuatu ke dalam badan, dan ada yang menyihir dari jarak jauh gitu ya, macam-macam. Bagi yang terkena sihir ya, bagi yang terkena sihir termakan ya, sihir yang diberikan melalui makanan, maka yang terkena akan mengalami gangguan pencernaan biasanya ya. Ada masalah dengan perut dan ususnya ya, mual atau muntah, perut bergas, kembung gitu, dan serasa ada sengatan di perut. Ada yang merasakan gangguan perut itu secara permanen, namun kadang-kadang ada juga yang berlangsung hanya dalam waktu singkat kemudian menghilang dan seterusnya ya. Setelah berobat dan dicek oleh medis ternyata tidak ada gangguan berarti pada perutnya, padahal kenyataannya ia merasakan sakit perut yang luar biasa ya. Maka kasus seperti ini dapat dipositifkan dia adalah korban sihir yang termakan. Yang menjadi catatan penting ya, yang harus kita ketahui adalah terkadang ada yang salah sasaran. Maksudnya target yang memakan, tapi ternyata orang lain yang memakan makanan yang ada di sihirnya itu ya. Seterusnya ada juga terkena sihir terlangkah, maka akan mendapatkan gangguan kulit seperti eksim atau psoriasis ya, luka menganga yang gak sembuh-sembuh walaupun telah berobat ke dokter, serta penyakit kulit yang bisa berpindah tempat di badan, tapi sebagian besar terkena pada kaki, bahkan bisa menyebabkan kerontokan rambut dan kelumpuhan kaki. Dan biasanya media sihirnya itu diletakkan di tempat yang sering dilalui seperti pintu atau halaman depan rumah ya. Kemudian sihir yang dimasukkan ke dalam tubuh berarti penyihir mengirimkan jin untuk menempatkan sihirnya ke dalam tubuh korban. Hal ini umumnya dimasukkan ke dalam ovarium perempuan untuk menghentikan kehamilan di organ seksual pria, menyebabkan impotensi, atau di mana saja di tubuh untuk menyebabkan rasa sakit dan disfungsi ya. Hal ini terjadi bahwa penyihir telah mengirimkan jin kepada orang sasarannya sehingga mereka dapat menempatkan media sihir ke dalam tubuh si korban. Kemudian media sihir yang ditempatkan dalam tubuh tersebut adalah untuk menjaga jin agar tetap menempel pada tubuh orang tersebut. Selama media sihir ada dalam tubuh, maka jin tidak akan meninggalkan tubuh tersebut ya. Ingat-ingat ya, peruqyah tidak akan mampu menghapus jin kecuali mereka menghapus media sihirnya terlebih dahulu ya. Harus dipahami seperti itu. Sihir jarak jauh adalah salah satu sihir yang paling klasik dan umum yang agak rumit karena menggunakan simbol-simbol ya. Ketika media sihirnya berupa simbol yang digantung, maka akan mendominasi orang yang disihirnya itu untuk tetap berada dalam lingkarannya dan kembali ke titik yang sama. Maksudnya tidak bisa mengalami kemajuan gitu ya. Kembali ke nol terus mutar terus gitu ya. Hal ini juga dapat mempengaruhi kondisi mental mereka ketika mereka mulai hidup di dunia imajiner ya, tergantung oleh keraguan, kecemasan, ketakutan, perubahan suasana hati dan lain-lain. Hal ini juga menyebabkan perasaan berat kepala atau sakit kepala ya, serta dapat mimpi di mana mereka naik ke tempat yang tinggi dan kemudian dilemparkan ke bawah ya. Jika simbol itu dipendam atau dikubur,
maka akan datang suatu kekuatan atau energi dari orang yang menyihirnya, sehingga mereka akan susah tidur, ya, gelisah, dan membuat mereka merasa seperti pecundang serta depresi, ya, macam-macam gangguannya. Jika simbol tersebut dimakamkan di area pekuburan, maka orang ini akan menjadi apatis dan melankolis, ya. Mereka melihat masa depan dengan semangat yang lemah. Mereka akan selalu berpikir tentang mati dan dapat mimpi orang yang mimpi atau mimpi melihat kuburan, ya. Simbol sihir dimasukkan ke dalam sumur, berarti orang tersebut akan tetap di bagian bawah sumur dengan cara apapun yang dimaksudkan. Jika misalnya secara finansial, maka mereka tidak akan pernah berhasil menerobos lingkaran kemiskinan atau akan mengalami kehilangan uang. Jenis-jenis ilmu sihir yang ada juga kaitan dengan periode menstruasi pada wanita, ya. Sihir menggunakan darah men, sehingga orang yang disihir akan mengalami masalah ginekologi, kesulitan dalam melakukan hubungan intim, dan perubahan dalam hubungan emosional antara pasangan, ya. Sihir yang menggunakan rantai atau gembok, ya, ini macam-macam masalahnya sihir, ya. Maka orang yang disihir akan merasa dirantai orang dalam urusan bisnisnya. Intinya untuk menghalangi bisnis mereka, ya, seperti itu. Minyak tar hitam juga sering digunakan dalam ilmu sihir untuk membuat efek gelap, ya, sehingga korban akan melihat kehidupan bernuansa gelap dan menjadi depresi, ya. Orang lain akan merasa tidak nyaman dengan dekat dengannya dan berusaha menghindar darinya, ya. Kalau yang ini, yang boneka voodoo, juga digunakan dalam ilmu sihir, ya. Mereka memiliki jarum ditusukkan ke dalam boneka tersebut, ya, sehingga korban merasakan sensasi menyengat di berbagai bagian tubuh mereka, seolah-olah jarum secara fisik ditusukkan ke dalam tubuh, ya. Boneka voodoo juga dapat dibakar, dipotong, dikuburkan, dan lain-lain, ya, menyakiti korban dengan berbagai cara, ya. A'udzubillahi min dzalik, ya. Cara simbol yang digunakan adalah terbatas, dan para penyihir dukun tersebut menciptakan resep baru seperti menggunakan lemak hewan untuk membuat orang jadi gemuk yang tidak disukai, ya, macam-macam, ya. Menggunakan telinga keledai sehingga seseorang menjadi bodoh, menggunakan bulu anjing untuk membuat korban menjadi agresif, menggunakan katak sehingga korban menjadi orang yang menjijikkan, dan lain-lain, ya. Semua sihir yang disebut di atas bisa jadi sihirnya terus dikirim tanpa henti, bahkan sihirnya digabungkan dengan sihir yang lain, kecuali jika diobati. Maka kemungkinan penyihir akan cari jalan lain untuk mengirimkan sihir yang lain, bahkan menambah kekuatan sihirnya. Faktor kebencian mereka tidak kesudahan, ya, sehingga akan mengirimkan banyak ilmu sihir dan ulangi sihirnya ini secara teratur, sehingga korban akan memiliki jumlah yang sangat tinggi dari sihir tersebut sampai penyihir merasa tercapai keinginan busuknya. Waspadai di sekeliling Anda, bentengi diri Anda dengan amalan. Bila Anda terkena gejala di atas, segera diruqyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.